Kebanyakan orang akan memilih menonton anime yang memiliki cerita dengan akhir membahagiakan, tapi ada segelintir orang lainnya akan merasa bosan melihat anime seperti itu. Mungkin mereka berpikir jika cerita dengan akhir yang buruk akan lebih masuk akal. Ya, apapun alasannya, itu mungkin hanya masalah selera. Kualifikasi yang masuk dalam list ini adalah anime yang benar-benar memiliki akhir cerita tak menyenangkan. Jadi kalau kalian tahu anime seperti Suigatsu, Plastic Memories, Angel Beat, maka anime itu nggak akan masuk dalam list ini. Karena anime tersebut gue anggap masuknya ke kategori anime dengan ending yang menyedihkan. Disclaimer aja, penjelasan dari anime ini mengandung spoiler tentang ending yang akan terjadi. Jadi buat kalian yang hanya butuh list animenya aja, bisa langsung cek deskripsi aja. Pertama-tama ada Happy Sugar Life. Anime ini menceritakan seorang gadis SMA bernama Sato Matsuzaka. Dan dikisahkan Sato adalah seorang yang suka berganti-ganti pasangan. Dia melakukan hal tersebut hanya karena untuk mencari arti dari rasa cinta yang sebenarnya. Dan semuanya mulai berubah ketika Sato menemukan gadis kecil bernama Shio Kobe. Pertemuannya ini seketika membuat Sato jatuh cinta ke gadis kecil tersebut. Dia bersumpah untuk melindungi perasaan cintanya bahkan jika dia harus sampai melakukan tindakan pembunuhan. Ceritanya cukup unik ya, ada unsur seperti loli, yuri, yandere, dan dari judul animenya kalian pasti akan tertipu dengan kata happy di sini. Tapi ending dari ceritanya akan membuat kalian merasa kesal karena karakter utama si Sato Matsuzaka akan tewas untuk melindungi orang yang dicintainya. Dan nasib dari Shio Kobe sendiri karena shock dengan apa yang sudah terjadi membuat dirinya menjadi mengalami gangguan mental. Dia beranggapan jika dirinya telah menyatu bersama Sato Matsuzaka. Menarik kan? Selanjutnya yang kedua ada School Days. Ngomongin ending anime dengan cerita akhir yang buruk, gak akan lengkap kalau anime ini tidak diikutsertakan. Lagi-lagi kalian akan tertipu dengan judul animenya, School Days. Orang yang gak pernah tahu seperti apa ceritanya pasti berpikir jika anime ini hanya bercerita tentang kehidupan sehari-hari anak sekolah. Ya, memang bener sih gak ada yang salah dengan itu. Jadi anime ini menceritakan tentang kehidupan remaja bernama Makoto. Pada awalnya, Makoto adalah anak rumahan yang baik. Dia menyukai gadis bernama Kotonoha. Teman sekelasnya yang bernama Sekai mengetahui jika Makoto menyukai Kotonoha. Lalu Sekai membantu Makoto untuk mendapatkan gadis tersebut. Sampai akhirnya Makoto benar-benar berpacaran dengan Kotonoha. Walau sudah berpacaran, Sekai ini masih suka ikut campur di antara hubungan mereka. Gimana? Kalian udah dapat gambaran bayangan ceritanya belum? Ya, intinya ini bercerita tentang cinta segitiga. Oke, kita lanjut lagi. Sekai yang selama ini membantu Makoto tak sadar jika dirinya juga menyukai Makoto. Masalahnya, Sekai terlalu banyak mengajari Makoto sampai hal yang berbau mesum. Nah, dari sinilah cikal bakal Makoto menjadi karakter yang super fuckboy. Gila deh, hampir semua karakter wanita dalam cerita pernah Makoto tiduri. Alah, pokoknya sih Raja Harem sekelas Kirito nggak ada apa-apanya dibanding dengan Makoto. Tapi tetap aja, Makoto terkena batunya atas semua yang pernah ia lakukan. Dia tewas di tangan Sekai, dan Sekai sendiri tewas oleh Kotonoha. Ini anime gila banget sih, bener-bener nggak ada kata bahagia di akhir ceritanya. Bahkan semua karakter pendukung wanita dalam cerita pun tidak berakhir menyenangkan. Kotonoha sendiri menjadi gila dan membawa kepala Makoto, iya benar, kepala Makoto untuk berlibur di atas kapal pesiar. Di Jepang sendiri, anime ini pernah dicekal dan ratingnya sangat hancur pada web MyAnimeList. Tapi coba kalian tonton aja dulu deh, seru kok. Minum dulu guys. Kalau sebelumnya kedua anime tersebut memiliki akhir cerita buruk karena konflik cinta, maka di pembahasan yang ketiga ini akan berbeda. Judulnya adalah Corpse Party. Anime ini memiliki cerita horor berkaitan tentang hantu. Cerita awalnya dimulai dari 9 siswa berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman yang akan pindah sekolah. Seperti kebiasaan di antara banyak siswa sekolah menengah, mereka melakukan semacam ritual agar mereka tetap berteman selamanya dengan menggunakan jimat kertas kecil berbentuk boneka. Singkat cerita, mereka terjebak pada dimensi lain. Di sana ada sangat banyak hantu pendendam dari masa lalu. Untuk bisa selamat, mereka harus memecahkan banyaknya teka-teki. Tetapi, dari 9 orang tadi, yang selamat hanya ada 2 orang. Sayangnya, salah satu dari kedua orang itu berakhir menjadi gila. Yang satu laginya gue nggak tahu dia berakhir bunuh diri atau seperti apa. Tapi yang jelas, karena dialah 9 orang tadi memainkan ritual konyol yang berujung petaka.
Keempat ada Mirai Nikki. Anime ini menceritakan tentang perebutan posisi pengganti dari dewa Zeus. Kedengarannya cukup serius ya. Jadi, sang dewa membuat sebuah game kematian. Mereka yang terlibat diberi sebuah buku harian atau diary. Diary itu sangat istimewa karena bisa memprediksi masa depan dengan akurat. Apabila diary yang mereka miliki hancur, pemiliknya juga akan ikut mati. Cara bermainnya adalah dengan membunuh pemilik diary lain sampai habis dan hanya menyisakan dirinya. Setelah itu, dialah yang akan menjadi dewa selanjutnya. Tokoh utama dalam cerita ini bernama Yukiteru. Dia adalah siswa biasa yang terlibat dalam permainan kematian. Lalu ada pula teman sekelasnya yang bernama Gasai Yuno. Awalnya Yuki takut setelah mengetahui Yuno jika terlibat dalam game ini. Tapi Yuno datang bukan untuk membunuh Yuki, melainkan membantunya karena Yuno sendiri sangat menyukai Yukiteru. Jadi intinya sih yang membuat gue masukin ke list ini yaitu karena pada akhirnya mereka berdua harus saling membunuh. Walaupun salah satu dari mereka memenangkan permainan, tapi semuanya sudah terlambat. Dunia yang mereka tinggali sudah hancur tak tersisa. Yukiteru yang telah menjadi dewa hanya diam merenungi kehidupannya yang kosong selama 10.000 tahun. Sekedar info, memang ada episode tambahan di mana Yuno datang menjemput Yuki dari dunia paralel. Tapi tetap aja sih gue anggap bad ending, karena dunia sesungguhnya yang Yukiteru tinggali sudah hancur. Merenung selama 10.000 tahun juga bukanlah hal yang mudah, dan solusi seperti membangkitkan orang yang sudah mati tidak bisa dilakukan. Kelima, ada Death Note. Ini kayaknya anime wajib dan hampir banyak orang sudah menontonnya. Beda halnya dengan anime-anime seperti di atas, Death Note untuk orang yang belum pernah nonton anime pun pastinya akan tertarik. Anime ini menceritakan tentang pelajar bernama Light Yagami yang memiliki catatan kematian atau Death Note. Ia mendapatkannya dari dewa kematian bernama Ryuk. Ryuk awalnya menjatuhkan Death Note dari langit hanya karena ia merasa bosan. Ya, bosan. Ya aneh banget ini orang. Ya bukan orang juga sih. Sialnya, yang menemukan adalah Light Yagami. Kenapa sial? Karena dia adalah anak yang super jenius. Dia juga orang yang menjunjung tinggi keadilan. Ayahnya sendiri merupakan seorang polisi. Jadi ya, pasti ini adalah kesempatan emas bagi Light Yagami untuk membasmi para penjahat. Light Yagami berambisi menciptakan dunia layaknya utopia, di mana tidak adanya kejahatan. Dengan mudahnya, Light Yagami dapat menurunkan angka kriminal di dunia. Ya gimana nggak mudah? Dia hanya memerlukan nama dan membayangkan wajah korban, lalu ia bisa membunuhnya dari jarak jauh kapanpun dia mau. Pembunuhannya ini benar-benar sempurna, karena tidak akan menyisakan bukti apapun. Gampangnya sih kekuatan Light Yagami ini mirip santet jarak jauh lah. Lalu cerita mulai menjadi menarik setelah kedatangan detektif yang tak kalah luar biasa jenius. Berkali-kali Light Yagami dibuat terpojok oleh detektif tersebut. Detektif ini benar-benar orang yang sangat berhati-hati. Bahkan data mengenai dirinya tidak ada yang tahu. Pertarungan adu kecerdasan dari mereka berdua benar-benar digambarkan sangat luar biasa. Walaupun tindakan dari Light Yagami berefek pada berkurangnya angka kasus kriminal di dunia, tapi masalahnya banyak juga yang protes karena ini sama seperti pembunuhan berantai. Seorang Light Yagami nggak peduli jika pelaku kejahatan akan taubat atau sebagainya. Pokoknya tahu lu jahat, langsung masuk daftar di catatan kematiannya. Singkat cerita, karakter utama Light Yagami akhirnya berhasil dikalahkan dan tewas. Cukup sampai di situ aja. Ini serius, panjang banget kalau bahas Death Note. Tapi yang jelas, ada banyak karakter yang dikorbankan pada cerita ini. Dan Light Yagami sendiri sampai akhir hayatnya, dia merasa menyesal dengan apa yang sudah ia perbuat selama ini. Ini yang terakhir yaitu ada Akame ga Kill. Keren sih, bener-bener memiliki ending yang beda dari anime pertarungan pada umumnya. Jadi anime ini menceritakan tentang para tentara revolusioner melawan kekaisaran korup yang membuat banyak rakyat menderita. Mereka saling bertarung menggunakan senjata bernama Tegu. Tegu sendiri adalah senjata luar biasa yang diciptakan sekitar 1000 tahun yang lalu dan diwariskan secara turun-menurun. Ceritanya berawal dari pemuda bernama Tatsumi yang mengadu nasib bersama kedua temannya ke ibu kota untuk membantu desa mereka yang kelaparan. Tetapi Tatsumi terkejut setelah menemukan fakta jika orang-orang di ibu kota sangatlah mengerikan. Pada akhirnya, dia bergabung bersama tentara revolusioner untuk melawan kekaisaran. Di sini resiko dari sebuah pertarungan benar-benar diperlihatkan. Banyak di antara mereka dari para tentara revolusioner berakhir mati dengan kondisi yang mengenaskan. Jadi nggak ada itu namanya power of nakama. Kalau udah mencapai batasnya mati, ya mati aja. Nah, kenapa Akame ga Kill masuk dalam list ini? Karena menurut gue, walaupun pencapaian mereka berhasil,
Tetapi mereka melakukan semuanya semata-mata untuk orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan Tatsumi sendiri sampai harus tewas di akhir pertarungan. Oke, segitu dulu. Tenggorokan gue juga rasanya dah kering banget. Next, kita ketemu di pembahasan lainnya. Bye!